Candi Pelausan Lor ini sama dibangun di era Wangsa Sanjaya atau Rakai Pikatan ya teman-teman. Tempat ini atau Candi Pelausan ini tidak jauh dari Candi Sewu yang kita pernah review ya. Jadi Candi Sewu, Candi Bubra, Candi Lumbung dan Candi Pelausan ini hampir satu pembangunannya bareng gitu ya, dan semua bercorak Buddha teman-teman. Seperti apa keseruan di dalam candi ini? Yuk kita akan lebih detail masuk ke dalam Candi Pelausan Lor ini. Min Mojokerto TV berkata, maju terus, karena Majapahit masih ada. Terus melangkah untuk mengungkap sejarah. Di depan dari pintu masuk Candi Pelausan ini sudah terdapat arca Dwarapala yang hampir sama ya dengan yang ada di Jawa Timur. Kebanyakan candi-candi yang ada di Majapahit ada dua buah kala Dwarapala yang menjaga pintu masuk dari Candi Pelausan seperti di depan kita ini. Sebelum kita masuk ke sana ya teman-teman, kita akan berkeliling dulu di area candi ini, karena memang candi perwaranya teman-teman itu semuanya hampir tidak ada yang rata, hanya sebagian yang rata. Dan di depan kita ini pengunjung dari mana Pak? Ya, dari mana? dari Flores. Dari Flores. Oh luar biasa ya. Ya salam dari Mojokerto TV nih Pak. Ya, makasih. Nah, teman-teman, di depan kita ini juga sebetulnya ya, entah ini pagar atau candi perwara juga yang kecil-kecil. Di sini masih terlihat ya, teman-teman, masih terlihat sebuah ukiran-ukiran yang masih menonjol ya. Nah, seperti ini. Dan wow, memang candinya dua teman-teman ya. Candinya dua, jadi pintu masuknya juga dua. Dan Dwarapala itu juga di sini ada teman-teman. Biasanya jam segini, ini sekitar jam 4, jam 3 ya, itu sudah hujan. Tapi hari ini entah panas, terik, sangat wow. Ini detailnya masih utuh. Loh, kok bisa ini masih utuh? Sangat luar biasa sekali ya. Oke. Dan sampingnya juga ya teman-teman. Nah, ini hanya hidungnya saja yang hilang. Sedikit ya, kerowak. Tapi untuk dari segi tangan, kaki, badan, dan ular yang dipegang itu masih utuh. Oh, ternyata di belakang ini ada pedangnya atau keris ya teman-teman. Wow, ini jarang ada ya, terselip keris di belakang Dwarapala ini. Ini keris sungguhan apa? Wow, luar biasa ya. Coba kita lihat yang satunya tadi, ada nggak kerisnya? Antik ya. Oh ada teman-teman. Di sini juga dikasih terselip senjata atau keris ya. Oke. Memang Candi Pelausan ini teman-teman ya, itu candi yang bercorakkan Hindu. Di depan kita adalah stupa yang sangat luar biasa ya. Wow. Dan masih sangat utuh teman-teman. Wow. Jadi candi-candi yang perwaranya itu bisa jadi ini candi bagian luar, itu candi perwaranya biasanya itu dibilang candi apit teman-teman ya. Nah seperti ini, luar biasa. Dan masih banyak lagi ke sana ya. Masih sangat banyak lagi ke sana. Dan ini satu persatu mulai
dikonstruksi ulang, tetapi kami yakin akan memakan waktu yang sangat lama untuk satu candi saja ya, apalagi nanti dulunya itu teman-teman itu membuat, bukan mengonstruksi tapi membuat ya. Membuat itu dalam kata lain ya mengukir, terus menata, mengukur, kira-kira berapa tahun. Wow, amazing. Nah, ini teman-teman ya, ini belum ke samping belakang atau samping kanan kiri, ini masih di depan. Jadi mungkin ya di depan kita ini candi apit atau candi berwaranya, tetapi yang di luar itu candi stupa seperti ini. Wih, ngeri bos, original dan masih sangat utuh ya. Apa? Oh, ini bersusun 3 berarti ya teman-teman. Di depan kita ini juga, terus yang di belakang itu terus candi induknya. Wow, kayak gini. Wow. Ini ini di atas pintu ya. Berserakan seperti ini teman-teman ya. Semoga saja kalau nanti suatu saat kita ke sini, ini sudah dipugar atau sudah dibangun ulang ya. Nah ini teman-teman ya, jadi di depan candi Plaosannya itu ada candi berwara, itu 3 candi. Itu kali berapa ini? Wah, memanjang ke sana, sampai sana dan sampai ujung sana. Itu berapa? Jadi memang Rakai Pikatan di era Mataram kuno itu tidak main-main teman-teman ya. Jadi mungkin ya luar biasa kayanya, luar biasa gemah ripah loh jinawi wong Jawa. Kita akan masuk ke candi Plaosan, di mana candi ini bukti dari kehebatan leluhur di abad ke-8 dan 9, 10 era Mataram kuno yang Rakai Panangkaran atau siapa ya, bagi yang tahu ya teman-teman. Nah, inilah, wow, kita masuk, rayu. Dan memang ini ada pagarnya ya. Jadi candi induk ini ada pagarnya. Rayu. Ayo. Coba lihat di sini, teman-teman. Wow. Kemegahan dari candi Plaosan sungguh tampak dari sini. Di kanan kiri masih banyak stupa-stupa yang menghiasi dari candi ini. Oke. Lihat teman-teman relief-reliefnya yang masih utuh ya, terbilang masih utuh sampai di atas sana. Oke, kita akan mencoba masuk ya. Kita akan masuk ke candi Plaosan, candi intinya yang sebelah lor atau utara ya teman-teman, dan di sana Plaosan Kidul ya. Nah, ini yang bikin admin merasa salut dan bangga dengan pengelola di Jawa Tengah. Setiap candi itu pasti ada alas kaki harap dilepas. Inilah yang memang seharusnya candi-candi yang ada di Jawa Timur itu pun harus seperti ini. Kita lepaskan alas kaki kita dulu, karena
Bagaimanapun tempat ini adalah tempat suci ya, yang harus kita hormati. Ini tempat suci yang dibikin oleh para leluhur kita. Ya, kita sudah lepas alas kaki dan kita masuk. Rahayu, rahayu. Wow. Istimewa. Oke, kita masuk ya. Dan di dalam sini teman-teman, mungkin di sini ada sebuah arcanya ya. Nah, ini manisan. Wow. Luar biasa teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan di atas ada kalamakaranya. Kita akan masuk teman-teman ya. Oke, rahayu, rahayu Mbak, rahayu. Wow, wow. Di sini rahayu, ada mungkin seorang raja ya, yang seperti ini. Nah, ini original teman-teman ya. Ini masih original dan dua. Di sini juga ada. Wow. Nah, di sini teman-teman sebetulnya tempat arca ya, dan ini sangat tinggi sekali. Oke. Dan tidak hanya itu teman-teman, ternyata di samping juga ada pintu masuk dan kakiku nyut-nyut ya. Rayu Mbah, rayu, rayu, rayu yang. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan di sini juga, wow, istimewa. Di sini juga terdapat baunya ya teman-teman, sangat harum. Nah, di sini juga terdapat sebuah arca ya, dua, dan di tengah-tengahnya ini juga mungkin arca, tapi tidak hilang. Satu lagi ya, ini di dalam candi teman-teman, ini di dalam candi, kepalanya sudah hilang. Dua-duanya kepalanya hilang. Nggak tahu ya. Di dalam sini ada kalamakaranya di atas, otomatis yang di dalamnya ini ada sebuah arca juga. Dan di sini juga rahayu Mbah Nun Sewu, ada sebuah arca yang cukup auranya saudaraku ya Mbah Sewu, merinding ya, sangat merinding. Rahayu Sewu. Dan di sini juga ya teman-teman ya. Coba perhatikan kepalanya. Sana juga hilang dan memang ditebas ya. Dan di sebelahnya juga terdapat ya, rahayu Mbah, rahayu, rahayu yang, ya kan teman-teman ya, sama. Dan di sini juga kepalanya laki-laki sudah hilang juga ya teman-teman. Wow. Dan ini meneteskan air teman-teman ya, meneteskan air. Oke. Dan di depan kita juga ada arca tanpa kepala dua ya, sama. Oke. Dan ini alasnya juga batu andesi teman-teman, dan ini berada nempel di tubuh dari Candi Pelausan ini. Wow, sangat ngeri, istimewa. Oke teman-teman ya, jelas ya. Jadi di sini ada 3 ruangan. Jadi ada ruangan intinya, dan kanan kiri dari ruangan ini ada lagi, dan sama ya, arcanya seperti ini. Oke, kita akan keluar ya teman-teman. Ayo. Wow. Dan di sini sebetulnya dilarang ya, tapi kita coba sedikit aja. Nah ini. Wow. Oke, kita akan keluar ya. Dan ini ada teman-teman juga yang kepingin
Nah gitu. Panas Mbak ya kakinya. Oh, ini memang betul. Hal seperti ini memang betul. Tapi kebanyakan candi-candi yang di Jawa Timur itu tidak ada. Mau alas kaki, mau apa, itu tidak ada larangan ya. Minimal sebetulnya itu ada tulisan. Oke, kita pakai alas kaki dulu ya sebelum kita mengitari candinya ini. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Inilah Candi Plaosan yang dibangun oleh Rakai Pikatan di abad ke-8 Mataram kuno ya. Dimana Candi Plaosan ini teman-teman, ini adalah simbol keharmonisan umat beragama di saat itu ialah Hindu dan Buddha ya, bisa bersatu. Dan memang perdebatan soal agama di saat itu sudah selesai. Nah, sekarang ada yang ingin mencoba-coba mengadu-adu antara Hindu, Buddha, dan Islam itu biar bertengkar, biar rame ya, dan pastinya bukan dari Nusantara. Pasti pendatang yang ingin menguasai sejarah dan ingin menguasai budaya Nusantara, budaya Indonesia dengan mengganti budaya-budaya mereka. Apa buktinya? Dengan mengharam-haramkan orang yang mendatangi ya, orang yang mau ke situs-situs bersejarah peninggalan nenek moyang itu diharam-haramkan. Jadi teman-teman sebagai anak cucu dari nenek moyang kita Nusantara, Indonesia, Jawa ya, itu jangan mau kita dibodohi dengan orang-orang yang seperti itu, karena memang mereka kepingin menghancurkan budaya kita digantikan dengan budaya leluhur mereka yang belum tentu kehebatan leluhur mereka menandingi kehebatan leluhur Nusantara di abad ke-8 dan ke-9. Nah, seperti itulah admin Mojokerto TV sering berulang-ulang ya. Jangan percaya ya. Karena mereka ingin kita itu lemah. Kalau sejarah kita itu sudah lemah, maka sejarah atau leluhur mereka akan dimasukkan ke sini. Mau jadi apa? Mereka melihat patung aja dihancurkan. Jangankan patung-patung dari dewa-dewa, patung Iron Man ya, itu dihancurkan sama mereka. Patung-patung yang berupa apapun itu dihancurkan. Itulah kebodohan-kebodohan yang diajarkan, ajaran-ajaran kesesatan yang diajarkan di Indonesia. Kita harus pintar, kita harus cerdas ya, karena leluhur kita lebih cerdas, lebih hebat daripada leluhur mereka ya teman-teman. Kita masuk ke Candi Plaosan yang sebelah kidul atau selatan ya teman-teman. Seperti inilah gerbang Paduraksa yang sebagai pintu masuk antara Plaosan Kidul dan Plaosan Lor. Seperti ini. Kita lihat relief-reliefnya masih sangat tampak ya. Kelihatannya memang ini agak utuh ya teman-teman. Dan sedikit sekali sentuhan-sentuhan yang di atas ini sentuhan-sentuhan untuk pembetulan atau pembentukan candi ini lagi itu tidak seberapa parah. Terbukti dari batu-batunya juga masih banyak yang original, sedikit sekali bisa dikatakan antara hanya 9 atau 10% saja yang bebatuan andesit baru seperti ini ya. Dan saya yakin dalamnya sama ya teman-teman. Pekarangannya coba teman-teman lihat, wow, sangat bersih. Dan ini dikelilingi batu atau tembok
batu yang sangat tebal ya. Dan ini tidak kaleng-kaleng, tidak main-main teman-teman ya. Hanya saja memang candi yang di luar itu tidak terselamatkan, hancur, ambruk, tetapi tidak kemana-mana. Ya wis di situ aja gitu ya. Oke. Kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, mungkin kita menghindari teriknya panas matahari yang sangat-sangat panas untuk hari ini. Padahal ini sudah menunjukkan jam 3. Tetapi teriknya, aduh, sangat luar biasa ya. Yang membuat kami terengah-engah antara kita bernarasi dan berjalan. Wow. Ya semoga aja ini kami tampilkan ya. Ini memang kami suguhkan untuk Anda agar tetap ya kita mencintai leluhur Nusantara teman-teman ya. Jangan sampai kita itu sampai wani-wani atau beraninya kita menyesat-nyesatkan leluhur kita sendiri. Keyakinan boleh berbeda, tetapi yakinilah leluhur kita bukan kaleng-kaleng ya. Dan Anda boleh berkeyakinan apapun, agamanya apapun, tapi tidak ada yang melarang atau mengharamkan ajaran apapun untuk kita berkunjung ke leluhur atau nenek moyang kita. Kita sowan ke orang tua kita, tidak ada yang mengharamkan ya. Jika ada, udah tidak pantas itu hidup di Indonesia. Admin berani bertaruh demi leluhur ya. Admin berani karena sesatnya seseorang itu jika melakukan perusakan-perusakan di muka bumi ini sudah tidak ada ampun ya. Apapun agamanya, jika merusak tidak ada yang bisa membenarkan. Detail relief-reliefnya sungguh sangat luar biasa. Kita menunggu agak sedikit biar nggak terlalu terik, biar agak jelas. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Nggak rugi kalau kita memang berniat untuk pergi ke Candi Plaosan ini ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke Candi Prambanan, teman-teman wajib untuk ke Candi Plaosan ini karena memang Candi Plaosan ini sungguh sangat luar biasa ya. Dan beautiful. Oke. Dan pintu keluarnya sama seperti yang di sana ya teman-teman, cuma sini keindahannya. Oke, kita lihat Candi Plaosan dari pintu masuknya ya. Rayu. Istana Mekah. Kita percaya di era abad ke-8 itu memang sungguh sangat luar biasa sekali. Aduh. Jadi seperti ini, di luarnya aja seperti ini ya teman-teman. Candi-candi yang wow. Oke. Dan ini banyak sekali yang runtuh ya. Dan untungnya masih dicari potongan-potongan yang ada. Dan masih kelihatan. Karena memang tidak lari kemana-mana ya teman-teman. Oke. Seperti ini. Yang paling menarik itu ya teman-teman, stupa. Ini banyak sekali. Atau mungkin di deretan ini stupa semuanya, yang ujungnya itu lancip seperti itu ya. Nah seperti ini. Inilah stupa di Candi Plaosan. Yang mungkin deretan ini adalah stupa semuanya. Seandainya ini sudah dikonstruksi ulang atau dibangun, wow, megah seperti Candi Sewu ya. Ini juga ada manisan-manisan seperti ini. Dan ini mungkin Candi Apitnya yang berjajar ke sini. Dan juga hancur,
Mungkin ini kehancurannya disebabkan oleh gempa bumi. Oke. Dan ini Candi Plausan kalau dilihat dari selatannya. Dan kalau kita berjalan ke sini terus ya teman-teman, kita nggak habis ya. Nah, seperti ini. Wow, itu berjajar yang sudah masih sangat bagus ya yang di sana. Oke. Dan ini kita menemukan sebuah relief yang sudah tidak ada, atau memang sambungannya itu kepalanya yang di batu yang lain ya, ini badannya dan kaki. Nah ini loh ujung dari stupanya teman-teman ya. Ini batu bisa diukir simetris dan bagusnya seperti ini. Gosoknya dengan apa ya? Nah seperti ini. Oke, kita lihat tampak luarnya ya teman-teman. Oke. Jangan main-main atau mengambil batu secuil pun dari sini teman-teman ya. Oke. Dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Mojokerto TV mengabarkan dari Candi Plausan, Dusun Bugisan. Oke.